Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang tadi. Kita masih membahas tentang eh, blok chipper. Jadi chipper yang dibentuk dari blok-blok bit. Yang kedua, operasi yang kedua adalah chipper block chaining. Dia adalah operasi blok chipper yang berantai. Nah, seperti apa operasi blok chipper yang berantai? Sama seperti tadi, kalau kita misalkan punya sebuah plain text P, gitu ya, ini adalah plain text P, dia dibagi menjadi blok-blok pentek, misalkan P1, P2, sampai PM gitu ya. Ini adalah blok-blok pentek. Dengan PI adalah blok pentek. Oke, ini adalah blok pentek. Lalu kita punya K, key, ya, K gitu ya. K adalah kunci, kunci dari kriptografi. Lalu kita punya C, C adalah ciphertextnya. Ciphertextnya juga nanti pasti akan berbentuk blok-blok-blok dalam CM gitu ya. Dengan CI adalah blok ciphertext. Oke. Nah, dengan chipper blockchaining itu agak berbeda dengan yang kita lakukan di EBC atau Electronic Code Book. Di EBC itu semuanya kuncinya sama, hanya dilakukan pas setiap kali running gitu, setiap kali menjalankan adalah setiap blok dengan kunci dapatkan ciphertext, lalu blok kedua dan lain, tapi kuncinya adalah sama. Nah, kalau di sini adalah sistemnya berantai, jadi nanti hasil enkripsi dari proses pertama, blok pertama akan digunakan sebagai apa namanya, pembantu, ya kuncinya tetap sama tapi akan digunakan sebagai pembantu dalam blok kedua dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya gambarkan proses enkripsinya adalah misalkan saya punya P1 di sini gitu ya. P1, lalu saya punya sebuah kunci di sini, sebuah kunci K, ini proses enkripsi, ini kan dihasilkan C1 gitu ya. Oke, ini idealnya seperti ini. Tapi di chipper blockchain ini ada namanya apa sih namanya ini? Sebentar. Ada namanya inisial code gitu ya, inisial vektor. Jadi nanti ada tambahan di sini inisial vektor, yaitu disingkat sebagai IV, inisial vektor gitu ya, masuk ke sini. Dia dengan plain text-nya dilakukan operasi sort. Nah, di sini dilakukan operasi sort dengan plain text gitu ya. Saya pindahkan ke atas. Operasi plaintext P1 dengan short, lalu masuk ke proses enkripsi, dimasukkan kuncinya maka menjadi C1. Nah, keluar dari enkripsi ini akan menjadi inisial vektor baru untuk plaintext yang kedua gitu ya. Ini plaintext yang kedua, oke, disorkan dengan hasil dari enkripsi. Ya sama dengan C1, C1 itu disorkan menjadi inisial vektor yang baru bagi blok kedua gitu ya. Ini dengan apa nih, dengan proses enkripsi tetap kuncinya dimasukkan, kunci yang sama ya, jadi kunci yang sama tapi dibantu dengan inisial vektor, nanti diperoleh di sini adalah C2. Nanti hasil dari enkripsi ini dia jadi vektor yang digunakan untuk P3 gitu ya. Ini disorkan, dihasilkan ya. Ini adalah proses enkripsi, dimasukkan kuncinya menjadi C3 dan seterusnya gitu ya. Ini titik-titik-titik dan seterusnya sampai dengan blok ke M. Ya, ini dimasukkan blok ke M, hasilkan proses enkripsi di sini, lalu kuncinya dimasukkan, lalu ke ini menjadi CM. Ya, ini adalah proses dekripsi, enkripsi, sorry. Proses enkripsi dari CBC ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau proses dekripsinya seperti apa? Proses dekripsinya sama saja dari P1, tapi inisial vektornya adalah di akhir. Oke, proses dekripsi, CBC, dia kita punya P1 di sini. P1 kita masukkan ke fungsi dekripsi, dimasukkan kuncinya ke fungsi dekripsi gitu ya. Lalu hasilnya itu disorkan dengan
ini disorkan dengan inisial vektor, nah gitu, maka dihasilkan di sini adalah, sorry, ini di atasnya ciphertext C1 dihasilkan P1 gitu ya. Nah, lalu nanti C1 di sini, ini yang di sini yang menjadi SOR untuk sini ya. Nah, ini ketika saya punya C2 gitu ya, masukkan ke proses dekripsi, masukkan kuncinya gitu, key-nya, lalu ini disorkan gitu ya, dengan hasil dari C1 tadi, maka didapatkan P2 gitu ya. Terus C2 yang di atas juga sama, dimasukkan ke C3 gitu ya, terusnya proses dekripsi, dimasukkan kuncinya ke sini, disorkan, dihasilkan P3 gitu ya, dan seterusnya ini ya, dan seterusnya gitu ya, nanti disorkan sampai dengan CM, dan D, masukkan kuncinya ke sini, seperti ini dihasilkan PM gitu ya. Jadi kalau misalkan inisial vektor itu dimasukkan di awal, kalau tadi ini dimasukkannya setelah proses dekripsi. Dan C1 nanti diganti sebagai inisial vektor yang baru atau sebagai vektor bantu yang baru ya. Nah, kalau kita tuliskan secara formal, mode CBC ini adalah mode atau operasi CBC itu enkripsi itu sama dengan untuk C1 gitu ya. Untuk C1 dia adalah, untuk CI aja langsung ya. Untuk CI dia adalah fungsi enkripsi dengan dimasukkan kunci, lalu ini adalah PI, disorkan dengan CI-1 ya, CI-1. Oke, untuk I-nya dari 1, 2 sampai dengan. Nah, untuk dekripsi ini adalah PI sama dengan D. Ini adalah CI gitu ya, DKCI disorkan dengan CI-1. I-nya. Nah, ini proses dekripsinya hanya untuk CI ya di sini ya. Untuk I-nya 1 sampai dengan M. Gitu ya. Nah, khusus untuk CI, khusus untuk ini ya, C1, khusus untuk C0 gitu ya. Mungkin kan C1 sama dengan P1 disorkan dengan C0. C0 itu dia sama dengan inisial vektor. Inisial vektornya berapa ya? Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya punya pakai algoritma yang tadi ya, algoritma yang tadi tuh bunyinya kita sorkan baru kita wrapping ke kiri satu gitu ya. Ini contoh pakai yang tadi, algoritma yang tadi. Ini algoritma sort lalu wrap 1 bit ke kiri gitu ya contohnya. Oke, misalkan saya punya ini algoritmanya, boleh diganti, ini tergantung, ini kan namanya mode operasi. Tergantung kita mau pakai apa namanya algoritmanya seperti apa. Ini hanya cara skema gitu ya, skema untuk mengatur apa namanya, mengatur si kunci lalu proses-prosesnya dari plaintext ke ciphertext. Oke, kita masuk ke contoh. Sebentar, saya tambahkan slide-nya dulu ya. Oke, tambahkan slide-nya. Oke, nah, contohnya misalkan contoh ini algoritmanya pakai sort lalu satu wrap geser 1 bit ke kiri gitu ya, ke kiri. Oke, misalkan saya punya plain text-nya seperti ini, 1 1 0 0 0 0 gitu ya.
1010 1100 gitu ya. Nah, kita bagi plain text ini menjadi 4 bit per 4 bit, bloknya 1100 gitu ya. Lalu 00 benar 0010. Oke, lalu 1010, betul nggak? 1100. Oke, sudah salah kayaknya. 1100 0010, betul 1011 ya. Oke, kayaknya di sini saya salah nulis. Ini harusnya ada 1011. Oke, 1010 betul ya. 10, 1100 dan 1100 dan 1011. Oke. Nah, di sini kita akan tentukan di mana inisial vektornya gitu ya. Inisial vektornya ada di mana? Nah, ini saya salah tulis 1. Oke. Nah, sekarang kita tentukan ya, kuncinya gitu ya. Ini plain text-nya. Ini adalah blok plain text gitu ya. Nah, kuncinya misalkan saya punya kuncinya 1101 gitu ya kuncinya. Lalu inisial vektornya C0 dia sama dengan anggap 000 aja dulu ya inisial vektornya. Boleh dengan yang lain, boleh dengan ini. Nah, ini adalah operasinya SOR, lalu digeser hasilnya dengan wrapping 1 bit ke kiri. Oke, saya mulai dengan mencari C1. Tadi C1 sama dengan apa? Sama dengan EK. Oke, EK P1 disorkan dengan C0 gitu ya. Oke, nah enkripsinya adalah, EK-nya adalah, ini EK-nya adalah tadi SOR, komposisi SOR lalu wrap gitu ya. EK di sini adalah SOR lalu wrap 1 ke kiri 1 bit ke kiri gitu ya. Ke kiri, oke. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang ada di dalam ya. EK P1-nya adalah yang tadi di atas, berarti 1100. Kita sorkan dengan C00000 gitu ya, hasilnya akan sama karena ini apa ya, ketika misalkan berbeda dia akan menjadi 1 sama menjadi 0. Berarti ini adalah EK, hasilnya tetap ya 1100. Oke. Nah, ini adalah disorkan dengan kunci dengan K ya. Disorkan dengan K berarti ini 1100 gitu ya. Ini masih yang proses pertama 1100 lalu disorkan dengan kuncinya. Kuncinya apa K? Kuncinya apa nih? Ini masih proses SOR ya, ini masih SOR. Nah, 0 kuncinya adalah 1101. Oke, berarti ini jadi apa? Yang pertama, digit pertama dia jadi 0, digit kedua jadi 0, digit ketiga jadi 0, digit keempat jadi 1 ya. Nah, sekarang di wrapping gitu ya. Di wrapping 1 bit ke kiri. Ini masih proses, ini prosesor, ini proses sekarang proses wrap-nya ya. Wrap gitu ya. Oke, proses wrap-nya. Oke. Ini aja lah, saya tuliskan SOR ini dengan fungsi X gitu ya, XK, wrap ini dengan fungsi U. Gitu ya, W1. Berarti karena ini proses SOR dilakukan, berarti tinggal proses wrap-nya belum gitu ya. 1, ini masih W1. Nah, ini masih proses W1-nya belum ya. Oke, mudah-mudahan anak matematika pasti ngerti. Nah, 1. Nah, sekarang kita lakukan proses W1-nya. W1-nya adalah berarti wrapping ke kiri, berarti dia oke 0001. Wrapping ke kiri jadi 001 1 ya. Ini adalah
Nah, ya, C1 adalah 0010 dengan fungsi SOR adalah SK, ini adalah W1. Gitu ya, kalau misalkan dituliskan dalam matematika, EK sama dengan W1 nokta atau fungsi komposisi W1 dengan XK. Ini untuk algoritma contoh ini ya. Kalau misalkan yang lain bisa algoritma yang lain. Ini hanya untuk contoh yang sini. Nah, ini C1 seperti ini, berarti sekarang kita pindah ke C2. Teks pertama, lalu kita pindah ke C2. C2 sama dengan EK, P2 disorkan dengan C1. Oke. Nah, di sini P2-nya kita kembalikan, kita lihat nih P2-nya tadi apa? 0010. P2-nya adalah 0010. Kita sorkan dengan C1. C1-nya tadi 0010 juga ya. 0010. Nah, karena semua digitnya sama, berarti ini adalah dia menjadi 0 semua ya. Oke. Nah, sekarang EK adalah komposisi antara SOR dan wrapping. Ini wrapping 1 digit gitu ya. SOR. Ini. Oke. SOR K gitu ya. Nah, itu. Sekarang kita proses SOR-nya kita lakukan. K-nya berapa nih? Berarti W1, K-nya adalah tadi 1101, berarti 000 disorkan dengan 1101. Oke, nah ini berarti menjadi sama ya. Karena 0 semua, berarti beda digit ini, beda digit. Nah, sekarang wrapping 1 ke kiri berarti pindah jadi seperti ini. Wrapping ke kiri jadi 1, 0, 1, 1. Nah, ya, C2-nya menjadi seperti ini. Nah, sekarang C3 berarti EK P3 disorkan dengan C2. Nah, P3-nya kita lihat dia adalah 1010. Ini adalah 1010. Kita sorkan dengan C2 1011. Berarti ini menjadi 0001. Oke, lalu ini berarti W1. Lalu ini adalah prosesor XK 0001 W1 berarti 0001 disorkan dengan kuncinya 1101 berarti menjadi 1100. Oke, lalu kita geser ke kiri 1 berarti menjadi 110 gini ya. Itu nggak kebalik ya. Ke kiri, wrapping ke kiri. Sorry, jadi 1001. Nah, ini C3, lalu sekarang C4 gitu ya. Oke, mungkin bisa dihitung sendiri sih. Yang sekarang C4 nanti hasilnya adalah 0001. Silakan dihitung sendiri. Dan C5 hasilnya adalah 1010 gitu ya. Jadi nanti ciphertextnya adalah 0010, 1011, 1001, 0001, 101 gitu ya. Ini adalah ciphertext yang biasa. Silakan cari sendiri untuk pelatihan. Nah, kalau misalkan ini ciphertext yang sudah kita lakukan, sekarang bagaimana proses dekripsinya dari ciphertext ini? Berarti kalau dari sini kita, nah proses dekripsi karena enkripsi adalah wrap ke kiri dikomposisikan dengan SOR gitu ya. Nah, berarti proses dekripsinya adalah SOR dulu ya, sebaliknya ya. SOR K inverse sebenarnya ini adalah SOR K inverse ya.
satu inverse. Nah, karena fungsi sort ini apa ya, identitasnya ke dirinya sendiri, inverse-nya ke dirinya sendiri, maka fungsi sort tetap akan seperti ini. Nah, sedangkan yang ini W1 inverse adalah, kan tadi wrap ke kiri, berarti W1 inverse artinya adalah wrap ke kanan gitu ya. W1 inverse adalah wrap ke kanan gitu artinya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan proses dekripsi dengan C1-nya tadi kita punya ya. C1-nya kita punya 0010 gitu ya. Nah, kita punya 0010. Nah, kita ingin dapatkan plain text. Plain text adalah DK dari C1 disorkan dengan C0. Betul ya? Nah, sekarang proses DK-nya dulu nih. Proses DK-nya adalah SK S1 inverse dari C1 nanti disorkan dengan C0 ya. Nah, SK-nya nanti berarti ini XK-nya, nah C1-nya adalah apa nih? W1 inverse, sebentar. Nokta atau transposisi 0101. Nah, ini C0-nya adalah tadi inisial vektornya adalah 0000. Nah, XK. Nah, berarti wrap ke kanan berarti menjadi 1010 gitu ya. Oke. Balik ya. 0010. Oke, sorry salah nulis. 0010 berarti menjadi 0001 ya. Nah, seperti ini ya. Berarti sekarang tinggal kita sorkan. Sorkan berarti 0001 disorkan, kasih kuncinya. Kuncinya tadi 1101, nanti disorkan lagi dengan 00. Nah, oke. Sekarang kita lakukan yang sebelah kiri dulu ya. Nah, ini berarti apa nih? 01, 1, 01, 1 betul. 000, 110 disorkan dengan 0000, dia hasilnya adalah 11. Ini adalah untuk plain text pertama, gitu ya. Nanti untuk plain text kedua juga sama. Prosesnya adalah untuk P2, prosesnya juga sama. Berarti dekripsi dengan kunci K, ini adalah C2 disorkan nanti dengan C1 gitu ya. Nah, silakan dikerjakan untuk P3, P4, dan P5. Silakan dikerjakan untuk proses dekripsinya. Itu kalau fungsi enkripsinya adalah seperti tadi ya, sort dan wrapping. Kalau misalkan proses fungsi enkripsinya berbeda lagi, maka hasilnya berbeda lagi. Misalkan proses enkripsinya hanya sort aja, atau proses enkripsinya hanya wrapping saja, atau mungkin nanti permutasi ternyata di apa ya, diacaknya lebih dari wrapping gitu ya, lebih dari pergeseran atau substitusi dan lain-lain. Pokoknya proses fungsi enkripsi dan fungsi dekripsinya itu boleh berbeda gitu ya. Nah, untuk CBC itu gambarannya seperti itu ya. Jadi hasil ciphertext dikaitkan lagi ini ya, ini ya. Oke, nah ini ya, hasil ciphertext dikaitkan lagi dengan sebentar. Hasil ciphertext ya. Ini ya, hasil ciphertext. Nah, ini dikaitkan lagi menjadi untuk dilakukan sebagai vektor di P2, lalu nanti seterusnya jadi saling chaining, saling berantai ya. Ini adalah chipper block rantai. Nah, gitu ya. Nah, untuk CBC sudah sampai sini cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke chipper feedback. Saya bikin video selanjutnya.